Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, berkenanlah menghidupi kami dengan sabdamu dan membuat kami senang dan bahagia, karena yakin bahwa Engkau selalu setia akan karya tanganmu berkat Yesus Kristus yang memperkenalkan namamu kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cita-cita hidup Kristus sesungguhnya merupakan cita-cita untuk membangun kerajaan Allah. Proyek ini adalah pekerjaan 1 kali 24 jam, tidak mengenal kata istirahat. Hal itu tampak dalam pola hidup Yesus. Injil mengungkapkannya dengan kata-kata jelas. Untuk makan pun mereka tidak sempat. Sebagian lain bahkan menyebut Yesus tidak waras lagi. Pola hidup semacam ini jugalah yang Yesus kehendaki dihidupi oleh setiap pengikutnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, merenungkan semangat hidup Yesus berarti saat kita tergabung sebagai bagian dari komunitas Yesus, kita harus siap untuk kerja. Yesus tidak mengizinkan setiap pengikutnya membuang-buang waktu untuk mengurus hal-hal yang tidak berkaitan dengan upaya membangun
kerajaan Allah di dunia ini. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan semuanya harus terarah untuk membangun kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, proyek ini kian waktu kian mendesak. Sebab betapa seringnya kita menyaksikan pola aktivitas yang seolah-olah hidup tanpa Allah. Pelbagai praktek kekerasan, provokasi, kerakusan, mengumbar nafsu yang tidak sehat, memperjuangkan kepentingan sepihak, dan sebagainya. Perlahan jamak terlihat. Semua itu menunjukkan praktek hidup tanpa Allah. Karena itu, kita lebih sering berleha-leha, bangga dengan kelalaian, kompromi dengan dosa. Rasa-rasanya, kekatolikan kita tidak akan memberikan kontribusi banyak untuk berdirinya kerajaan Allah. Berlawanan dengan hal itu, kita didesak untuk tidak berkompromi dengan dosa, berani menolak dengan tegas kecenderungan negatif, dan fokus pada panggilan untuk hidup secara benar dalam segala situasi, kapanpun dan dimanapun, saat kita sendirian pun, saat kita bersama-sama orang lain. Hal seperti inilah yang menandai diri kita sebagai pengikut Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi sungguh melukiskan hal ini. Ketika ada orang Farisi yang mau mengikuti Yesus, bisa jadi bahwa orang Farisi itu mau mengikuti Yesus karena punya motivasi lain. Dan karena itu Yesus mengatakan, serigala mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Ketika seorang muridnya meminta izin untuk pergi dahulu mengubur ayahnya, maka Yesus berkata, ikutlah aku, biarkanlah orang mati mengubur orang mati mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, menjadi pengikut Yesus memang tidak bisa setengah-setengah. Yesus menghendaki kita menjadi pengikutnya secara total, radikal dan fokus, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kerajaan Allah itu. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh, misalnya kalau memang ada keluarga yang meninggal, kita tidak boleh pergi. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah supaya jangan hal-hal semacam begitu menjadi penghalang. Kalaupun kita pergi melayat keluarga yang meninggal, maka semuanya itu adalah dalam rangka untuk membangun kerajaan Allah. Maka pembangunan kerajaan Allah hendaklah menjadi fokus dan tujuan utama dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dalam aktivitas hidup kita sehari-hari, pada akhirnya harus bermuara pada terwujudnya kerajaan Allah dalam kehidupan di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.